Banyak sekali kisah dan cerita tentang salah satu waliullah yaitu Syekh Saridin atau yang biasa disebut Syekh Jangkung yang berasal dari kota Pati, Jawa Tengah. Beberapa kisah tentang Syekh Saridin termasuk menceritakan tentang beberapa karomahnya. Air kelapa terdapat sebuah ikan, Syekh Saridin keluar masuk penjara tanpa terdeteksi. Bahkan ada yang mengisahkan bahwa Syekh Saridin sampai saat ini masih hidup. Tapi kali ini sebuah cerita bernuansa Jawa yang syarat makna tentang Syekh Saridin, yang penuh kebijaksanaan dan humornya. Kisah Syekh Saridin Andum Waris. Pada suatu ketika, seorang wali Syekh Saridin, atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Syekh Jangkung. Tubuhnya tinggi jangkung, pakaiannya sederhana, dan tutur katanya sering membuat orang bingung antara serius atau guyon. Namun di balik kelucuannya, tersimpan banyak ilmu dan karomah yang dalam. Suatu hari, di sebuah desa di lereng Gunung Muria, terjadi perselisihan besar dalam satu keluarga. Seorang saudagar kaya meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang banyak. Sawah, kebun, rumah joglo besar, dan beberapa petak tanah di pasar. Namun, anak-anaknya saling berselisih tentang pembagian harta warisan itu. Anak sulung mengaku paling berjasa menjaga orang tuanya. Anak kedua merasa paling miskin sehingga lebih butuh, dan anak bungsu merasa paling disayangi semasa hidup ayahnya. Mereka kemudian sepakat memanggil Syekh Saridin untuk menjadi penengah. Ketika Syekh Saridin datang ke rumah keluarga itu, ia disambut dengan hormat, namun juga dengan sedikit ragu. Sebagian orang tahu, cara berpikirnya tidak biasa. Ia bisa membuat keputusan yang tampak aneh, tapi hasilnya selalu benar. "Assalamualaikum," ucap Saridin sambil tersenyum. "Waalaikumsalam, Kiai," jawab mereka serempak. "Jadi, kabarnya kalian rebutan warisan?" tanya Saridin sambil duduk di amben bambu. Anak-anak saudagar itu lalu menceritakan semua dengan semangat, masing-masing menyalahkan yang lain. Mereka berbicara panjang lebar sampai akhirnya Saridin mengangkat tangannya dan berkata, "Cukup. Kalau begitu biar aku yang andum waris atau membagi warisan sesuai ilmu keadilan." Semua setuju. Mereka menyerahkan seluruh keputusan kepada Syekh Saridin. Cara aneh membagi warisan. Saridin berdiri dan meminta mereka membawa seluruh barang warisan ke halaman, mulai dari emas, pakaian, sampai sapi peliharaan. Semua ditumpuk jadi satu. Orang-orang kampung datang menonton. Mereka ingin tahu bagaimana Syekh Jangkung akan membagi. "Baik," kata Saridin sambil menatap ketiga anak saudagar itu. "Warisan ini akan dibagi dengan adil, bukan menurut keinginan kalian, tapi menurut amal perbuatan." Anak sulung segera mengangguk, merasa yakin akan mendapat bagian besar. Namun Saridin malah mengambil sepotong bambu panjang dan menggambar garis di tanah. "Yang paling banyak berbuat baik, rezekinya akan mudah mengalir seperti air ke bawah," ucapnya. "Sekarang, aku minta kalian berjalan di atas garis ini sambil membawa satu tempayan air di kepala. Siapa yang bisa menjaga airnya tidak tumpah, dia yang paling pantas dapat bagian besar." Anak-anak saudagar saling pandang. "Apa hubungannya itu dengan warisan, Kiai?" tanya si bungsu heran. Saridin tersenyum, "Warisan itu ujian, nak. Yang bisa menahan diri, yang bisa seimbang antara hawa nafsu dan tanggung jawab, dialah yang pantas menerima." Ujian di tengah panas. Mereka pun menjalankan perintah itu. Matahari terik. Anak pertama berjalan mantap di awal, tapi karena sombong, ia menoleh ke belakang untuk melihat adiknya dan air tumpah separuh. Anak kedua berjalan pelan, namun mengeluh panas dan kehilangan keseimbangan. Airnya tumpah semua. Sedangkan anak bungsu berjalan tenang, diam, dan fokus. Ia berhasil sampai ujung garis dengan air masih penuh di tempayan.
Saridin bertepuk tangan pelan. Nah, lihatlah. Orang yang mampu menjaga keseimbangan dalam hidup, dialah yang layak dipercaya mengurus harta dunia. Pembagian yang bijak. Saridin lalu berkata, anak bungsu akan aku beri rumah dan kebun. Anak kedua akan dapat sawah agar tetap bekerja dan tidak kekurangan. Anak pertama yang sombong akan aku beri ladang tandus, supaya ia belajar menanam kesabaran. Mereka sempat protes, tapi Saridin hanya tersenyum dan berkata, harta itu seperti air. Kalau terlalu penuh, ia akan tumpah dan menggenangi keserakahan. Tapi kalau dijaga dengan hati yang tenang, ia akan menyuburkan kehidupan. Mendengar itu, warga yang hadir mengangguk-angguk. Kata-kata Saridin terasa masuk ke hati mereka. Beberapa bulan kemudian, ternyata tanah tandus milik anak pertama benar-benar berubah subur setelah ia rajin bekerja dan tobat dari kesombongan. Sawah anak kedua menghasilkan panen berlimpah karena ia belajar sabar. Dan anak bungsu menjadi dermawan, membangun langgar dan memberi makan anak yatim dari hasil kebunnya. Makna di balik andum waris. Suatu malam, muridnya bertanya kepada Syekh Saridin, "Guru, kenapa panjenengan tidak membagi warisan secara biasa saja, seperti pakai hitungan?" Saridin tersenyum bijak, lalu menjawab, "Karena warisan yang sejati bukan harta, tapi ilmu tentang keseimbangan hidup. Kalau harta dibagi tanpa hati yang bersih, akhirnya hanya akan menimbulkan permusuhan. Tapi kalau hati mereka dibersihkan dulu, maka berapapun bagian yang diterima, akan menjadi berkah." Penutup. Kabar tentang keadilan dan kebijaksanaan Syekh Saridin dalam membagi waris itu menyebar ke banyak desa. Sejak saat itu, banyak orang datang bukan untuk meminta harta, tapi untuk meminta ilmu adil, ilmu tentang bagaimana menempatkan diri di tengah kehidupan. Syekh Saridin pun kembali melanjutkan pengembaraannya, berjalan dari satu desa ke desa lain, mengajarkan manusia untuk tidak memperebutkan dunia, sebab dunia hanyalah titipan yang harus diandum dengan hati yang bersih. Nah, begitulah cerita panjang tentang Saridin yang humor dan sangat bijaksana. Dalam kisahnya andum waris atau dalam bahasa Indonesia cara berbagi warisan atau membagi harta peninggalan kepada hak waris yang tepat. Semoga dalam kisah ini memiliki banyak makna dan manfaat yang dapat kita peroleh.